Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya semuanya. Hari ini kita taklim pertemuan ke-7. Alhamdulillah udah gak kerasa, udah lebih dari 5 kali pertemuan, udah sampai 7. Bentar lagi kita udahan ya, untuk tahun kalian udahan taklimnya. Semoga bisa dimaksimalkan dan ilmu yang aku bagikan bermanfaat dan kita bisa sharing ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang dikiranya kurang tepat atau apa, kita bisa sharing. Oke, langsung aja. Yang pertama itu tentang tayamum dan sholat goib ya. Kemarin sebenarnya ini pasti sering banget ya dibahas sama teman-teman semuanya, entah itu di pelajaran PAI saat sekolah atau pelajaran apa tuh yang sekarang di UI ada Islam rahmatan lil alamin ya. Nah mungkin udah banyak dibahas gitu, cuman kita ngingetin lagi aja caranya. Sebenarnya karena ilmu itu kalau nggak diasah terus itu nantinya bisa lupa ya, semakin nggak tajam. Jadi harus diasah terus, walaupun mungkin teman-teman udah ada yang tahu, cuman harus kita ingatkan kembali kayak gitu ya. Takutnya kan kita nanti mau mudik kalau boleh ya, kan katanya nggak boleh mudik, terus kita mau ya ada keperluan, entah itu mungkin nanti KKN atau gimana, tiba-tiba nggak ada air, nah kan harus tayamum. Dan juga sholat goib, mungkin nanti ada siapa yang meninggal kayak gitu ya, itu bisa kita praktek sholat goibnya gitu. Jadi ya sebagai pengingat aja sih, dan aku rasa teman-teman semua udah tahu, cuman nggak apalah, ini penguat kita aja ya materi hari ini. Nah, yang pertama itu tayamum ya. Tayamum ini niatnya pasti semua sudah tahu ya, atau ada yang belum? Nah nanti silakan dihafalkan ini niat tayamum. Insya Allah nanti kita praktek lah, ada prakteknya, entah itu minggu depan atau kalau hari ini terlalu mepet kasihan ya, hari ini absen aja, paling minggu depan aja kita prakteknya. Oke, yang pertama tayamum, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Nah itu artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala ya. Jadi tayamum ini pasti kita mungkin pernah memakainya. Yang pertama pasti karena tidak ada air sama sekali, catatannya sama sekali. Misalkan di rumah kita nggak ada air tapi di tetangga ada, nah silahkan ke tetangga ya, jangan tayamum dulu kayak gitu. Karena kalau misalkan tayamum itu kayak bener-bener kita tuh tidak menemukan air atau airnya tuh sangat minim gitu. Tapi kalau misalnya di tempat tetangga atau di tempat saudara dekat rumah masih ada air, kita harus mencari air tersebut gitu supaya lebih afdol lah ya. Karena kan maksudnya tayamum tuh ya bener-bener nggak ada lah gitu. Atau di jalan yang sama sekali kita misalkan ya, kita di bis terus nggak berhenti sama sekali bisnya. Soalnya aku pernah pengalaman nggak berhenti sama sekali bisnya, terus juga nggak ada kamar mandinya di bisnya. Mau berhenti kan kita nggak mungkin ya berhentiin karena di situ menyangkut orang banyak gitu. Jadi pada akhirnya aku tayamum dan sholat kayak gitu. Nah terus yang kedua adalah saat kita benar-benar tidak bisa terkena air saat sedang sakit. Ada kan ya misalkan nih kita kena air malah makin demam kayak gitu. Pokoknya ada beberapa sakit yang pastinya kayak kita tuh nggak boleh kena air. Nah itu silakan bertayamum kayak gitu. Atau kita benar-benar lemah gitu ya, nggak bisa terkena air. Pokoknya sakit-sakit yang seperti itu lah ya, yang benar-benar udah lemah banget gitu. Nah nanti aku bakal ngirim video tayamumnya. Jadi tata cara tayamum itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Bukan ada banyak ya, maksudnya sebenarnya satu aja sih caranya gitu, yaitu mengambil debunya, lalu kita mengusap wajah dan juga tangan kayak gitu. Cuma ada beberapa pendapat bahwasanya ada juga yang harus tepuknya 2 kali, harus ada yang 3 kali, terus harus ada yang sampai siku. Nah jadi aku ambil satu materi itu dari kitab ya, sebuah kitab Al-Quran, bukan Al-Quran sorry, ada hadisnya. Ini tuh ternyata ada beberapa hadis doif. Yang doif itu yaitu
tangan kita itu nggak perlu sampai siku, jadi cukup menaruh di punggung tangan saja. Jadi caranya menepuk debu sekali, itu nggak perlu sampai 2 kali, atau mengepak-ngepakannya nanti aku praktekkan. Terus diusapkan ke wajah, nanti ada prakteknya ya, sama ke punggung tangan atas. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang berpendapat lain ya tidak apa-apa gitu ya, nanti silakan langsung aja chat aku gitu ya, Mbak kayaknya aku mah kayak gini deh, landasannya ini gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih diajarin ya beberapa ustadz di YouTube juga gitu ya, sama ustadzku dulu pas sekolah juga kayak gini gitu. Jadi cuman cukup sekali aja ke wajah lalu ke punggung tangan, nggak perlu sampai siku kayak gitu. Oke, tayamum yang kedua itu sholat goib ya. Sholat goib itu adalah salah satu sholat yang mana kita itu menyolatkan orang tapi orangnya jauh kayak gitu. Sama-sama aja sih sama sholat jenazah, cuman bedanya di niat dan juga di kejadian ya. Kalau jenazah kan di depan kita, kalau misalkan sholat goib itu orangnya jauh. Nah sholat goib ini niatnya usolli alal mayyiti. Nah di situ aku kurungin nama orang yang meninggalnya siapa, misalkan fulan, atau orang yang tidak diketahui, misalkan kebakaran terus DNA-nya nggak ketahuan ini siapa, silakan diganti fulan, kalau cewek fulanah. Usolli alal mayyiti fulanah, misalkan ibi arba'a rakaat akba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala gitu ya. Kita 4 takbir, nggak pakai sujud dan nggak pakai ruku dan lain-lain, kita hanya 4 takbir. Nah itu setelah itu nanti dihafalkan ya niatnya. Setelah itu ada tata cara sholat goibnya, membaca niat yang pasti tadi sudah ya. Yang kedua takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, sudah hafal semua insyaallah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu bisa sampai terakhir, tapi kadang kalau misalnya kita ikut imam biasanya cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu saja. Karena biasanya kadang sholat goib itu cepet ya nggak sih. Nah itu kalau aku biasanya sampai situ aja, tapi sampai terakhir juga boleh kalau imamnya lama ya. Maksudnya lama itu imamnya juga seperti itu gitu sampai akhir. Setelah itu takbir ketiga itu membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dia, berilah dia rahmat dan sejahterakanlah serta maafkanlah dia. Jadi kita memohon kepada Allah untuk mengampuni mayatnya dan juga memberikan rahmat dan sejahtera di kubur ya, serta Allah agar memaafkan jenazah tersebut. Yang mana kalau misalkan jenazahnya perempuan kita ganti Allahumma gfir laha, ganti belakangnya aja warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dan juga kalau terus kalau orangnya banyak kayak misalkan korban Palestina dan lain-lain, nah itu silakan diganti hum jadi hum, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum kayak gitu. Terus kalau misalkan orangnya berdua, misalkan suami istri misalkan ya meninggal bersamaan, langsung doakan dua-duanya Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma. Wa'afihima wa'fu anhuma. Terus yang tadi juga yang itu pokoknya diganti him, hum, huma, pokoknya kayak gitu ya. Huma itu buat 2 orang, kalau hum itu buat orang banyak. Terus takbir keempat dianjurkan untuk membaca doa sebelum salam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya ya Allah janganlah engkau halangi pahalanya yang akan sampai kepada kami, dan jangan engkau memberi fitnah kepada kami sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia. Dan ini adalah doa untuk yang mendoakan jenazah juga dan mendoakan diri kita yang bersangkutan, siapa tuh bersangkutan dengan sang jenazah kayak gitu.
ya. Nanti insya Allah nanti aku ada video singkat praktek sedikit lah ya. Nah udah segitu aja sih materi hari ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Silakan yang belum hafalan masih aku tunggu sampai malam. Oke gitu aja, nanti aku share materinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.